apa yang Kiai Ja'far itu lakukan, ya kan sudah dimarahi dengan guru, ya otomatis berarti dia bermasalah. Oh, nggak bisa seperti itu. Nah, katanya yang pengurus yang aktif, nggak bisa seperti itu dong. Masa hanya berdasarkan voice langsung dianggap salah. Nah, ya kita adili dulu voice itu seperti apa, yang menyebalkan seperti apa, yang dimarahi ya seperti apa. Ya harus melalui pengadilan dulu, baru kita hukum. Untung ya di organisasi yang saya ada itu juga banyak yang yang bersikap adil lah. Jadi sekarang kimpin-kimpin yang di Madura itu katanya ya. Sebenarnya saya itu sudah dengar sebelum ada kejadian itu dari anak-anak buah saya itu, hati-hati paman katanya, hati-hati kiai. Yang ponakan bilang paman, yang anak buah itu yang kiai, hati-hati sekarang mereka bersatu untuk mengeluarkan jenengan dari barisan santri. Pasti tidak masalah, saya bilang gitu. Walaupun dikeluarkan, kan yang mengeluarkan bukan guru saya sudah meninggal. Iya. Kalau yang mengeluarkan guru saya nangis sampai mati, gitu. Yang mengeluarkan sekarang ya orang Madura juga, biarin dikeluarkan, nggak dikeluarkan ya nggak masalah. Yang penting saya ini menyampaikan kebenaran. Makanya di situ sebelum saya melangkah, saya kaji siapapun tokoh-tokoh terdahulu yang berbeda dengan gurunya dalam pandangan ilmu loh, bukan akidah. Dalam pandangan ilmu saya kaji. Di antaranya Imam Syafi'i yang saya ceritakan itu. Imam Syafi'i dikecap, bahkan Imam Syafi'i tidak boleh masuk masjid di Mesir sampai pemerintah turun tangan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Seandainya tidak ada perbedaan itu, tidak akan pernah lahir mazhab ketiga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Jadi ini Mas Rifki ya, saya juga sudah menyusun nanti risalah kecil untuk para santri. Kan menurut si bocil itu yang menyampaikan jadi al-asyaki man kharaja an manhaji aslafihi. Jadi manhaj ini diartikan komitmen. Ya ini pengertian Mbak Anawi seperti itu. Jadi santri ketika berguru itu sudah berkomitmen menjadi santri seumur hidup sampai meninggal. Ya menjadi santri ya tidak boleh membedai gurunya, komitmen katanya. Di sini terlalu sempit di dalam mengartikan itu. Saya bilang ini bukan komitmen, ini manhaj, jalan dakwah. Kalau misalnya terjadi perbedaan penelitian, perbedaan ijtihad, kalau sekarang ijtihad sudah ditutup, ya yang ada hanya penelitian, ya tidak masalah dong. Tapi sesuai dengan dalilnya, dan jangan keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu baru celaka itu, saya bilang gitu. Jadi biar santri ini, kenapa santri-santri di Indonesia tidak berkembang? Iya, ya karena santri ini di Indonesia dianggap komitmen. Akhirnya apapun santri itu, apapun penelitian santri itu tidak boleh berbeda dengan gurunya. Ya, perbudakan massal ini. Iya, itu saya mau ngomong itu. Akhirnya ilmu pengetahuan dan institusi lembaga pendidikan menjadi pabrik-pabrik perbudakan. Iya kan? Harusnya kan dari filsafat pendidikan, kalau kita kembali ke dasar, pendidikan itu tidak memperbudak, kok malah ini memperbudak. Meskipun nanti ngeles, enggak, ini tidak memperbudak, ya tetap aja prakteknya itu memperbudak. Masa gara-gara perbedaan seperti Kiai Ja'far, katakanlah kalau ini dianggap ke ranah perbedaan ya, kata-katanya begitu, kemudian diwaduli sehingga sang guru itu harus menekan kepada si santri, itu kan sudah praktek pengekangan, penindasan atas ilmu pengetahuan, atas nama ilmu pengetahuan dan agama, atas nama relasi guru dan murid. Ya enggak begitulah. Kalau begitu kapan ininya santri-santri kapan bisa memerdekakan diri jiwanya, pikirannya begitu. Ya kalau ikut kabit ya mungkin begitu ya, seumur hidup jadi begitu ya. Kalau ikut kabit dan nyantri kepada mukibbin kabit, ya seperti itu Mas Rifki. Jadi saya juga meneliti ya,
Baksul masail perdebatan seru di antara santri dengan panelisnya, dengan perumusnya. Saya cukup bangga, walaupun itu bukan santri saya cukup bangga. Tapi kemana mereka setelah pulang dari pondok? Jadi ini semoga sampai di telinga santri, kan sekarang sudah pulangan dari pondok semua. Iya. Jadi semoga ini jadi apa? Jangan pernah takut untuk meneliti dan jangan pernah takut untuk mengkaji dan jangan pernah takut untuk memperdalam lagi apa yang kalian semua dapat dari pondok masing-masing. Kembangkan ilmu. Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini 'allamal insana ma lam ya'lam, yang sebenarnya yang memberi pengetahuan itu adalah Gusti Allah melalui sebab jalur pengetahuan itu dari tangan-tangan guru jenengan. Jadi ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi'in bisu'i hifzi fa'amartu bitarkil ma'asi. Jadi katanya Imam Syafi'i, setelah saya mengadu kepada guru saya tentang jeleknya hafalan saya, maka guru saya memerintahkan saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yubda li'asi. Karena sesungguhnya itu ilmu itu adalah nur Allah, bagian dari nur Allah, dan nur Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini jelas. Jadi para santri, bukan saya mengajak kalian semua, jangan salah paham, bukan saya mengajak kalian semua durhaka terhadap gurunya, enggak, melawan, enggak, tapi dalam kajian dan penelitian. Saya melihat sudah video kalian semua di Baksul Masail hebat semua, tegas semua, dan bisa berdebat dengan para perumusnya dan narasumbernya, itu luar biasa. Makanya itu semua kembangkan. Hindari durhaka. Durhaka itu bedakan antara durhaka dan beda pendapat. Durhaka itu menyakiti guru, berani terhadap guru, itu durhaka. Tapi kalau cuma beda pendapat, seandainya tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, maka tidak akan pernah lahir mazhab ketiga Syafi'i yang kita anut ini. Ini satu. Nah, yang kedua, seandainya tidak terjadi perbedaan pendapat di antara murid dan gurunya, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab akidah Al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gurunya itu adalah bapak angkatnya sendiri, Abu Ali Al-Dubba'i Mu'tazilah. Oleh karena itu, setelah Abu Hasan Al-Asy'ari mendampingi gurunya yang sekaligus bapak angkatnya, bapak tirinya, ya, karena ibunya Abu Hasan itu dinikahi oleh Abu Ali Al-Dubba'i. Siapa Abu Ali Al-Dubba'i itu? Abu Ali Al-Dubba'i itu adalah perumus Mu'tazilah. Perumus Mu'tazilah yang menjadi bapak tirinya Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, setelah beberapa orang mengajukan pertanyaan kepada gurunya Abu Ali Al-Dubba'i dan tidak bisa menjawab dengan jelas, akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari mulai curiga dengan madhab gurunya itu. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari meneliti dan mengkaji dan mendalami sehingga beliau itu bermimpi baginda Nabi dan mendirikan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan Asy'ariyah atau madhab Asy'ari di dalam akidah. Seandainya tidak ada murid yang berani meneliti seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, maka tidak akan pernah lahir dalam akidah mazhab Asy'ariyah. Seperti itu santri-santri. Tetapi Imam Syafi'i itu tidak cocok dengan usul mazhab gurunya Imam Malik yang hanya berpedoman kepada dua hal. Apa itu? Dua hal itu maksudus syariah yang pertama, yang kedua istiqraru ahwali ahli Madinah. Ketetapan yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang ahli Madinah. Ini para santri ya, khusus para santri.
Itu netizen secara umum. Jadi dua hal ini katanya Imam Syafi'i ini kurang kuat. Makanya katanya Imam Syafi'i, ahyanan imamuna Malik yakhud bil asli wa yatrukul far. Jadi yakhud bil asli, mengambil asal dari pedoman dari asal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, wa yatrukul far, dan meninggalkan arfat cabang, yaitu pendapat-pendapat para sahabat dan ketetapan-ketetapan para sahabat. Wa ahyanan, terkadang beliau itu yakhud bil far'i wa yatrukul asl, mengambil cabang itu, ya, pendapat para sahabat dan ketetapan para sahabat, dan meninggalkan asal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu katanya Imam Syafi'i tentang Imam Malik. Amma indi, wah ini ekstrim ini. Kalau menurutku as-syar'u itu ada 4. Syara itu ada asalnya 4. Imma nas minal Quran, imma nas dalil dari Al-Quran, kemudian nas minal ahadis, nas dari ahadis, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Ijma. Ijma ulama baik di kalangan sahabat maupun sampai sekarang. Yang ketiga. Yang keempat apa? Al-qiyas. Kalau sudah tidak ada di tiga ini, maka kita kiaskan, kita bandingkan, kemudian kita tetapkan hukumnya sama dengan asalnya. Seperti itu. 4. Terus kan Imam Syafi'i ditegur sama teman-temannya, sama dengan saya sekarang ditegur kan, dengan sesama alumninya. Hal adalla Malik An-Nas ya Ibn Idris, katanya, apakah Syekhuna Malik ini menyesatkan manusia? Kalau memang jenengan anggap itu salah, saya nggak menganggap salah, cuma perbedaan antara pandangan saya dan guru saya, kan gitu katanya Imam Syafi'i. Apakah Imam Malik menyesatkan manusia? Enggak, Imam Malik tidak menyesatkan manusia. Bal hum dallu bi ta'assubihim lahu, bal hum, akan tetapi mereka santri-santrinya dan pengikut-pengikutnya itu yang sesat karena terlalu fanatik terhadap Imam Malik. Ini yang disesatkan oleh Imam Syafi'i. Jadi ini saya ambil dalil, santri-santri kalau terlalu fanatik sama gurunya, ini bukan menurut saya, menurut Imam Syafi'i, kalian semua itu sesat. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling berkah untuk kita semua, dan di hari Lebaran nanti semoga kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan kemenangan kita ini dengan penuh hidayah, penuh hikmah, dan tidak keluar dari manhaj leluhur kita dan guru-guru kita. Amin. Baik teman-teman, jadi harus kita saya selama ini harus kita pahami bersama, saya selama ini mengungkap nasab Ba'alawi sebenarnya atas rasa penasaran saya mulai 2014. Semenjak keluar unjuk rasa ke jalan-jalan untuk menentang pemerintah dan menyerang pemerintah, mengatasnamakan agama, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat gerakan Ba'alawi ini membanding-bandingkan kiai, bahkan menjatuh-jatuhkan kiai, bahkan mencaci maki dan memisu-misu, hei anjing, hei babi. Ini yang buat saya rasa penasaran. Tapi ya, karena sesuai apa yang disampaikan oleh guru saya dalam poin beredar itu, ya ta'addab. Karena saya masih ya ta'addab dengan orang-orang yang diketahui sebagai dzurriyyah Nabi, saya tidak berani berbicara. Karena saya beradab dengan mereka yang dulu sudah masyhur diketahui sebagai dzurriyyah Nabi, hingga keluarlah Kiaimat memecahkan semua masalah yang selama ini terselubung, yang selama ini bohong, dipecahkan oleh Kiaimat. Nah, di sini saya tertarik untuk mengkaji apa tesisnya Kiaimat itu, untuk menjadi pedoman dan dalil bagi saya bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Nabi, hingga saya berani berucap. Saya kaji, saya kumpulkan kitabnya, saya kaji juga kitab-kitab yang lama, apakah apa yang disampaikan Kiaimat itu benar apa salah.
Nah, jadi saya bukan fanatik buta terhadap Kiai Imad. Kalau Kiai Imad itu salah, saya tidak akan pernah mengikuti Kiai Imad. Tapi setelah saya kaji apa yang disampaikan Kiai Imad itu sesuai dengan kaidah ilmu nasab, sesuai dengan sejarah bahwa Ubaidillah itu tidak pernah dibicarakan terputus nasabnya selama 500 tahun. Nah, disinilah saya baru, wah kalau begini ini benar. Dan kebenaran itu dikuatkan, diyakinkan lagi karena sampai saat ini kaum Ba'alawi tidak bisa menyanggah apa yang disampaikan Kiai Imad. Berarti ini sudah menjadi dalil bahwa apa yang disampaikan Kiai Imad itu adalah benar. Oleh karena itu, karena ini benar, makanya saya memberanikan diri bahwa nasab Ba'alawi itu putus dan sampai saat ini tidak ada dalilnya. Karena itulah saya juga mengkaji, kalau memang putus, lalu mereka anaknya siapa? Bapaknya mereka siapa? Saya mengkaji melalui ciri-ciri badan mereka. Ini yang dinamakan, disebut dalam kitab nasab, dalam kitab Rusail sebagai Khilafah Athariyah, Khilafah Basyariyah. Saya cari, saya gali, dan saya perdalam, pertajam kajian-kajian ilmu sejarah yang nanti akan menjadi data sekunder. Data sekunder bagi penelitian saya itu, dan juga saya kaji dari Khilafah Athariyah dan Khilafah Basyariyah. Dari mana? Dari Baqaya Ismailiyah, dari Baqaya Ubaidiyah, dari Baqaya Alawiyah, dari Baqaya As-Sabaiyah. Kok saya kumpulkan semua? Karena ini dianggap tokoh fiktif, maka tokoh-tokoh historis, saksiat-saksiat hakikiyah kalau bahasa Arabnya itu, saya kumpulkan semua saksiat-saksiat hakikiyah ini. Untuk apa? Untuk menjadi data sekunder pendorong atas penelitian saya ini hingga menjadi benar dan nyata. Seperti itu teman-teman. Bagi kaum santri, jangan takut untuk meneliti. Jadi pesan saya bagi kaum santri semuanya atau mahasiswa semuanya, jangan takut untuk meneliti. Ayo menelitilah, karena imam-imam besar itu semua lahir dari beraninya untuk meneliti, sehingga memberi kontribusi keilmuan dan hukum-hukum bagi agama Islam dan syariat. Seperti itu. Terima kasih. Saya bisa salah, katanya Imam Syafi'i, ya, wa fin nihaya qawli sawabun yahtamilul khata' wa qawlu ghairi khata'un yahtamilus shawab, yang artinya penyampaian terakhir katanya Imam Syafi'i. Jadi perkataan saya dianggap benar tapi bisa salah, dan pernyataan atau penyampaian orang lain dianggap salah tapi bisa benar. Oleh karena itu, kebenaran berada dalam ilmu, bukan diri manusia. Seperti itu Mas Rifki. Terima kasih. Closing statement yang luar biasa nanti tentang dekonstruksi cara berpikir dan mental kita akan agendakan di berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih Kiai Ja'far atas waktu dan kesempatannya serta penjelasannya yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang menyaksikan serta berkontribusi di kolom komentar. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.